Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari baik, bulan baik, hari diciptakannya Nabi Adam, hari diciptakannya kebaikan-kebaikan, disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk segala hari, dipertemukan di tempat baik, masjid, bersama orang baik, pemimpin adil dan alim ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam kebaikan. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah as-salah, salawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa dari Padang Panjang ke Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka hari Jumat ini kita perbanyak salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Kita perbanyak selawat, mudah-mudahan yang sakit menjadi sehat, amin. Yang sempit rezekinya menjadi lapang, amin. Dimudahkan segala urusan, amin. Dan yang paling penting, kota Padang Panjang tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, dari mulai Pasaman di atas sampai pesisir selatan, semua sudah saya masuki kecuali Padang Panjang. Padang Panjang ambo indak ceramah, makan sate di Sate Mak Syukur. Manga Ustadz Somad itu indak mau ceramah di Padang Panjang. Iko alasannya, dangawe baik. Ambo belajar bahasa Arab, bukunya sampulnya warna biru, bacampu kuning. Tulisannya Qawaidul Lughatil Arabiyah, kaedah bahasa Arab. Penulis Mahmud Yunus. Orang mana Mahmud Yunus? Padang Panjang. Sekolah yang dia dirikan untuk mencetak guru-guru Padang Panjang. Ingin mencari kosakata bahasa Arab. Apa arti doraba? Apa arti sakana? Apa arti kitab? Apa arti qur'an? Di mana dicari kosakata? Kamus lengkap bahasa Arab. Mahmud Yunus. Ambo sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Madrasah Aliyah Nurul Falah. Kepala sekolah ambo almarhumah Hajah Raihani, Hajah Hairani Kamal. Dari mana dia sekolah? Dari Padang Panjang. Jadi ambo merasa tidak perlu ceramah lagi di Padang Panjang. Karena guru-guru kami, kitab-kitab kami, sekolah-sekolah kami. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru, ada di Niah Putri. Di Niah Putri didirikan oleh siapa? Alumni-alumni dari Padang Panjang. Ambo ceramah ke Jambi, di Muara Bungo dengan Bapak Bupati. Selesai ceramah dengan Pak Bupati, mau pergi ke airport, dibelokkan ke pesantren, dipimpin alumni Al-Azhar Kairo, adik kelas saya. Hebat, gadang, muridnya banyak. Ambo tanya, siapa mendirikan pesantren ini kau? Keluarga kami Pak Ustadz. Dari mana mereka belajar? Padang Panjang. Jadi tidak perlu ceramah lagi Padang Panjang. Berceramah di Padang Panjang sama dengan menggarami air lawi. Berceramah di Padang Panjang sama dengan mengajak itiak beranang. Itiak tidak perlu diajak beranang. Itiak sambal
ladu hijau sih. Jadi Abdul Somad datang ke Padang Panjang adalah memenuhi undangan. Kalau diundang oleh saudaramu, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang, datanglah. Bapak Ibu mungkin nanti kalau mendengar video-video saya ceramah agak lain. Manga lain beda ceramah Ustaz Somad kalau di Padang Panjang. Awak taluk berceramah di Padang Panjang. Di belakang awak Buya Hamidi. Di sebelah Pak Wali Pulo itu Ustadz Mahfud senior Ambo di Al-Azhar. Nah, tuh. Jadi maka jangan heran kalau Ambo dari awal ceramah sampai habis kok tidak ada memandang ke belakang. Sebab kalau nampak muka mereka kok hilang bahan awak. Nenek mama alim ulama cadiak pandai nan gadang indak dimbau gala nan ketek indak disabui namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah habis dah tu lah. Kalau lambo sabi nan gadang indak dimbau gala nan ketek indak disabui namo, indak kan ada orang nan tasingguang. Sebab lah masuk ke dalam kan? Habis adanya. Ditampek lain payah awak berpidato. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Iko, nan berkepala nan tidak ada kepala. Payah. Tapi kalau di bumi Minangkabau cukup ada jurusnya. Nan gadang indak disabui gala, nan ketek indak disabui namo, nan gadang indak dihimbau gala. Habis, selesai. Kalau bahasa Arabnya itu namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Makanya kalau membaca kisah Buya Hamka, Masya Allah, Tabarakallah, tenggelamnya kapal Panderwin. Awak baca novel Buya Hamka itu, rasa di dalam kapal itu awak tombang ambing. Awak tutup novel, baru awak sadar, rupanya dalam angkot. Haji Abdul Malik Karim Amrullah punya ayah. Nama ayahnya Abdul Karim Amrullah. Mendirikan sekolah. Di mana sekolah itu didirikannya? Di Padang Panjang. Tahun 1925 seminar internasional di Makkah Al-Mukarramah disponsori oleh King Abdul Aziz. Dia berkuasa 1924. 1925 diadakannya seminar internasional, diundang tokoh dari seluruh dunia. Apakah ada utusan dari Indonesia? Emang kalau orang ngalun sarapan payah bapikir. Indah ada utusan dari Indonesia. Sebab seminarnya dilaksanakan 9 baleh 25. Awak merdeka 9 baleh. Maka utusan waktu itu dari pulau-pulau. Walaupun mengatasnamakan Indonesia, nama masih terjajah. 28 Oktober 1928 sudah Sumpah Pemuda. Bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia. Tapi belum diakui orang. Utusan dari daerah-daerah. Datang utusan dari Pulau Jawa. Datang utusan dari Sulawesi. Utusan dari Sumatera. Haji Abdul Karim Amrullah. Baca sejarah. Pondok pesantren besar. Santrinya 26.000 orang santrinya. Bayangkan 26.000 orang. Baratalu ayam itu. 26.000 orang santrinya. Ambo diundang oleh Kiai Haji Hasan Sahal Abdullah. Pimpinan satu lagi Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, pimpinan pesantren Gontor Ponorogo, Darussalam, Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, ayahnya Kiai Haji Imam Zarkasi. Kiai Haji Imam Zarkasi belajar bahasa Arab di Tawalib Padang Panjang. Bangga tak jadi orang Padang Panjang? Nanda orang Padang Panjang pun sabik saya bangga. Ambo saya nanda orang Padang Panjang, indak belajar langsung di Padang Panjang, membaca buku ulama Padang Panjang, baguru kepada guru-guru ambo dan alumni Padang Panjang, bakawan jauh orang Padang Panjang, bangga ambo sampai di Padang Panjang. Dan insya Allah
Di mana tampil biasa orang berceramah pakai baju putih. Hari kau pakai baju hitam. Man in black. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Padang Panjang menjadi kebanggaan karena Padang Panjang kota pelajar, Padang Panjang kota santri, Padang Panjang kota pesantren, Padang Panjang kota ulama. Jangan nodai Padang Panjang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kalau mau buat dosa juga, cari tempat lain. Siap masyarakat Padang Panjang membangkitkan sejarah lama. Siap menjaga Padang Panjang tetap menjadi negeri santri dan pesantren. Siap orang Padang Panjang melahirkan anak-anak ulama internasional. Padang Panjang kau bukan ulama ecek-ecek. Ambo selama ikut 9 balai nagari, 9 balai kabupaten, 9 balai kota, berani ambo ceramah. Waktu itu titel ambo LCMA. Sesudah doktor baru ambo ceramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang tak terhingga bagi Abdul Somad yang miskin ilmu, yang tidak punya apa-apa, yang miskin harta, al-faqir, tapi insya Allah silaturahim membuat murah rezeki dan panjang umur. Bisa bersilaturahim dengan Pak Wali, Masya Allah. Dapat lo berfoto dengan Pak Wali. Ambo ndak ada, ambo keluarkan HP ambo foto ndak. Ambo tetap jaga image. Tapi pas waktu ambo cari ada orang berfoto, ambo tanya, bisa nak minta gambar? Masya Allah, tabarakallah, silaturahim awak. Beko kalau basuh aja orang Padang Panjang. Payah umroh ke Makkah Madinah. Ustaz lah ya do ceramah ke Padang Panjang. Aku gambar mojo Pak Wali. Bangga tak awak dengan pemimpin suka membangun masjid, mendirikan Islamic Center? Bangga. Ambo dari jauh tadi mencari. Masya Allah. Cantiknya masjid di belakang hutan rimba raya. Hijau. Memandang ke kanan padi terhampar. Memandang ke kiri, entah apa tadi lupa pula. Jalannya rancak pula. Rancak, jalan di bawah, padi di atas. Ada pula jalan mengalir, rancak jalan ke Pak Wali. Baru siap 2 hari Ustaz. Pak Wali menyambut. Iko jalan kau baru siap 2 hari, dek menyambut Ustaz. Insya Allah. Hai Bupati Wali Kota se-Indonesia. Kalau kalian mau menengok bagaimana cara menyambut Ustaz Abdul Somad, datang kalian ke Padang Panjang. Bukan karpet merah disiapkan, aspal hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pula tidak ada yang kebetulan. Allah yang mengatur. Ini bukan kebetulan. HAP. Apa itu HAP? Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Selamat untuk Kementerian Agama. Kementerian Agama, ini masjid sudah dibangun, cantik oleh pemerintah kota. Tapi kalau tidak ada anak-anak yang sekolah, yang belajar ke sini, dijamin tidak akan ada orang sholat berjamaah karena jauh dari pemukiman masyarakat. Siapa yang mau sholat di sini? Monyet. Astagfirullahaladzim. Keceplosan pula Ustaz. Tapi insya Allah, siapa yang akan meramaikan sholat berjamaah di sini? Yang akan meramaikan sholat berjamaah ke sini, santri-santri tahfiz Quran, pelajar-pelajar penghafal Quran. Dari mana? Dari sekolah madrasah aliyah program khusus Kementerian Agama. Itu dia. Santrinya lu nadole. Bangunannya itu. Ustaz Somad, ini Islamic Center. Sebelah kirinya nanti ada sekolah orang siswa belajar agama Islam, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtalaful hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Mereka belajar tafsir, ulumul Quran, fikih, usul fikih, qaidul fikih, nahwu, sharaf, balaghah.
Sorof, bukan saraf. Belajar. Sebelah kanannya pula ada tiang-tiang. Itu nanti akan berdiri convention hall. Rupanya kalau habis makan katupek gulai paku, kok lancar bahasa Inggris. Convention hall. Ruang pertemuan. Ada acara seminar, ada acara lokakarya, ada acara pembekalan, ada acara nikah, walimah, akikah. Di mana acaranya? Convention hall. Apa bedanya kalau dibuat di hotel? Kalau dibuat di hotel, indak tadanga azan. Tapi kalau dibuat di convention hall, di samping Masjid Islamic Center Padang Panjang, tidak akan mungkin tinggal sholat berjamaah. Walaupun acaranya di dalam sedang berlangsung, pasti mereka stop berhenti. Hayya 'alas shalah. Mungkin mereka melanjutkan acara? Tidak mungkin. Maka insya Allah ini bangunan sudah baik, sempurna, kesempurnaan milik Allah. Saya senang betul dengan Masjid Islamic Center Padang Panjang ini. Apa yang Ustaz suka? Nampak tamu indak bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki sadonya, perempuan di hati. Iko maka dibuat 2 lantai supaya indak ikhtilat, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Minangkabau memuliakan perempuan, bundokan doang. Mana buktinya perempuan dimuliakan? Perempuan tidak mencari rezeki sampai ke luar negeri. Tidak perlu perempuan Minangkabau mencari makan ke luar negeri. Sebab apa? Sebab inyo ado harato tinggi. Sawah yang diwariskan kepada anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Tujuannya apa? Menjaga harkat dan martabat perempuan. Martabat, bukan martabak. Tapi ternyata simbol pembangunan masjid ini juga menghormati perempuan. Laki-laki bawah semua, perempuan. Iko kan alun normal. Ini tadi ini belum, masih karena jamaah ramai tak terkontrol lagi. Akhirnya ada perempuan yang ke bawah, ada pula laki-laki yang ke atas. Hai guys. Itu yang di atas itu anak-anak muda saya sadonya. Generasi milenial tuh. Nantua nak kan talok naik tanggo kata. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar, pemerintah Kota Padang. Kita perkuat penanaman nilai-nilai religius di Kota Serambi Makkah. Pak Wali Kota, Pak Wakil, Ustadz Abdul Somad. Indak perlu ditulis titel lambo itulah. Bangkitlah sombong, datanglah angkuh, datanglah merasa diri hebat. Alladzi yuwaswisu fi, setan sedang bekerja. Hai Abdul Somad, kenapa tak dibuat titel gadang pakai spidol? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangalah tukang buek baleho ko dijauhkan yo gamba ambojo Pak Wali. Dibuek dakek manga. Dia tidak mau Ustadz Somad terseret-seret politik. Kok sadonya ada tafsirnya. Luar biasa tukang baleho. Anda ingin buat baleho, tempahkan di tempat baleho. Ndak lo dibuatnya di matampeknya. Awak ingin mengiklankan ini tadi. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang. Coba pandang pintu Masjid Islamic Center nan tengah. Pandang lama-lama, anan tengok. Pintu Masjid Nabawi. Dan sebelah kanan kiri kok manga hilang. Alun siap. Ambo datang lo cameh ambo. Soalnya tu ameh dibawa orang. Itu tugas Pak Kapolres je Pak Dandim. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang, taingi awak Masjid Nabawi. Selalu masuk sholat berjamaah,
setiap masuk Allah maftah li abwaaba rahmatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan ambo ke Masjid Nabawi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ditambah doa dan tahajud malam. InsyaAllah disampaikan Allah awak ke Masjid Nabawi. Tapi solatnya di siko. Iko solat di rumah. Allahu Akbar. Subuh jam 6. Maka makbul doa. Ya Allah, sampaikan ambo ke Masjid Nabawi ya Allah. Kecek malaikat wakatu labih lah. Di antara membuat saya senang dengan masjid ini adalah indah ada tiang di tengah. Mangga ndak ada tiang di tengah? Tanyalah samonan mambuek. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Romawi, Masjid Nabawi zaman Nabi tiangnya banyak. Tiangnya pelepah kurma, batang kurma, atap pelepah kurma, dindingnya labin tanah liat. Tiang. Nan berada di tengah tiang, kecek Nabi jangan solat tengah tiang, sop putui. Tiang. Di antara tiang, sop putus. Kecuali solat Jumat. Karena tempat darurat tak ada tempat. Solat zuhur, solat asar, ada tiang. Di antara 2 tiang, sop putus. Tapi di Masjid Islamic Center Padang Panjang indah batiang. Luar biasa. Maka ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, ada bangunan Roma yang bagus. Sistem kubah dengan tiang melengkung ke atas. Diambil oleh umat Islam. Karena bangunan ini bagus, sop tidak putus. Dibawa ke Padang Panjang. Tiang tengah melengkung, kubah di atas. Sehingga tak ada tiang di tengah. Maka ambo pun ceramah lapeh sampai ke jamaah. Kadang di tampek lain banyak lu tiang dari orang leh. tiang. Selesai pengajian awak tanya jamaah, kecil buya ustaz tu tadi. Entah tak tengok dah mo. Mangga tak sangki ayat tu di tiang-tiang tu. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, lampunya cantik bukan main, walaupun beberapa lampu mati ndak hidup. Nggak apa, itu bukan lampu penerang, kok lampu hiasan. Hiasan itu memang model bantu itu. Dia tehnya puluh ayat kursi. Ayat kursi dia teh. Wala yu'ituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat ruqyah. Kalau ada orang yang diganggu jin, setan, hantu belau, sundel bolong, nyeblorong, Dracula, ayat itu yang dibaca. Tapi di Padang Panjang tak perlu dibacakan. Kalau ada anak bapak, suami bapak, istri bapak, suami ibu, tetangga yang kerasukan setan, tak perlu bacakan ayat kursi, bawanya ke siko, suruh tagak di bawah. Insya Allah lari hantu-hantu satu. Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya pula sampai masuk kaki ambo. Saking tawanya. Karpet mantap luar biasa. Dan membahagiakan ambo. Sejak dari awal sampai kini, indah ada bisikan-bisikan kata lingo. Itu nan membuat ambo sanang ceramah di Padang Panjang. Di tempat lain ambo ceramah, Ustaz, tolong Ustaz bisikkan ke jamaah nanti. Apa itu Pak? Karpet kita bagus. Terus belum bayar. Paksalah awak ndak jadi menyampaikan isi ceramah. Apa yang awak ceramahkan? Penggalangan dana. Lagunya ya dana. Tapi kok Masya Allah, tabarakallah, tidak ada halangan satu apapun. Nikmat besar bernama Islamic Center ini kita syukuri. Cara mensyukurinya, ramaikan dengan sholat berjamaah. Siap. Dan lamanya bu siap, hadir risiko. Jangan ada dusta di antara kita. Walau sabi dalam masjid kok. Tapi rasanya di Padang Panjang bercerita tentang sholat berjamaah, mubazir. Judul ceramah kita,
pentingnya sholat berjamaah. Mubazir. Jangankan sholat berjamaah, sedangkan pengajian dengan ustadz saja seramai ini. Sampai tak muat, sampai kami masuk pun tadi. Kecil Pak Wali, Ustaz Somad, awak tidak masuk dari muko, dari belakang. Iko kalau sampai dari muko, ada orangin bersalaman, lapeh tangan bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sholat berjamaah, tidak ada halangan satu apapun. Masjidnya sudah bagus, bangunannya sudah bagus. Tinggal lagi mengisinya dengan acara-acara. Saya bermimpi. Boleh tak bermimpi? Tapi kalau bermimpi di waktu siang, kok namanya siang bolong kecil orang. Mimpi siang bolong. Tapi kalau tak berani bermimpi, maka tidak akan ada mimpi yang jadi kenyataan. Ambo bermimpi, Islamic Center Padang Panjang menjadi ikon tempat pengajian orang berkumpul di Sumatera ini, insyaAllah. Amin. Pulau Sumatera, Aceh, bawah Lampung, di tengah Sumatera Barat di kiri, Riau di kanan. Orang datang dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, datang dari Riau ke Sumatera Barat, datang dari Jambi ke Sumatera Barat, datang dari Bengkulu ke Sumatera Barat. Mereka mengantarkan anaknya dulu untuk belajar agama ke Sumatera Barat, dan sekarang mereka akan datang berwisata religi ke Sumatera Barat. Dan salah satu tujuan adalah Islamic Center Padang Panjang. Dimulai acaranya hari Sabtu sore, malam Ahad. Sabtu sore, malam Ahad, berdatangan orang ramai-ramai. Sabtu sore, malam Ahad. Sabtu sore, malam Ahad. Sebulan sekali. Pokoknya sudah ada dalam kepala setiap orang di Indonesia. Setiap hari Sabtu, malam Ahad, nan patamo, setiap bulan ada kajian tabligh akbar dan iktikaf bersama di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Setuju? Hari Sabtu, hari libur, berdatanganlah 4 provinsi ini di samping yang lain-lain datang ke Padang Panjang. Malam jam 1, jam 2 malam mereka pun datang ke masjid. Jam 2 sampai jam 3 baca Quran. Jam 3 sampai jam 4 tahajud dengan witir, zikir, salawat. Jam 4 sampai jam 5 muhasabah. Jam 5 solat subuh. Dari jam 5 ke jam 6 pengajian. Jam 6 solat sunat isyraq. Habis jam 6 silaturahim. Hotel-hotel akan ramai. Pasar-pasar orang belanja. Maka pedagang Padang Panjang tak perlu lagi mengeluh pasar awak langang. Yang menghidupkan Padang Panjang, yang memberikan rezeki manusia apa Allah? Hidupkan rumah Allah, rezeki akan dibukakan Allah. Allah berfirman, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri beriman, kalau orang Padang Panjang beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakat, barokah wisata. Orang akan tinggal di hotel-hotel Padang Panjang. Barokah wisata, ahadnya mereka akan mandi-mandi, anak-anak akan berenang. Barokah tanahnya, tanam-tanaman padi akan menguning, akan tumbuh. Barokah kotanya, tetap menjadi kota pelajar, karena mereka datang menjenguk anak di pesantren, sekolah, masukkan tahfiz Quran. Insya Allah dunia kau kejar, akhirat akan melayang. Hiburan kau majukan, agama akan tinggal. Bisnis kau geluti, mungkin masjid akan kosong. Tapi kalau masjid ini kau hidupkan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Percaya apa tak percaya? Orang kenal Padang Panjang karena ulamanya. Orang kenal Padang Panjang karena pesantrennya. Orang kenal Padang Panjang karena santrinya. Jangan robah itu. Orientasi pendidikan, orientasi pembangunan ke depan. Padang Panjang tetap menjadi negeri serambi Mekah. Amin. Tapi ingat, Mekah itu Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jangan lupa Abu Lahab adojo, Abu Jahal adojo. Insya Allah yang awak maksud dengan serambi Mekah
Mengapa disebut ini Serambi Mekah? Karena orang sebelum ke Mekah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum melaksanakan sa'i dan di padang Arafah, dia mesti belajar agama. Sebelum masuk ke dalam masjid, singgah ke serambi masjid. Ini serambi. Ini serambi nih. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Yang masuk masjid tidak lewat serambi, rombongan Abdul Somad dan wali kota. Jadi sebelum ke Makkah, sebelum ke Madinah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum ke padang Arafah, singgah dulu ke Serambi Makkah. Di mana Serambi Makkah? Serambi Makkah Padang Panjang, untuk belajar mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Belajar agama Islam. Lai jaleh ceramah hamba kau. Faham apa yang nak sampaikan kau? Sabuk saya faham. Sabuk saya faham. Faham. Indak juga faham. Peko pulang ke rumah, iduikan balik di www.youtube.com. Iko kamera, wara kamera ko. Iko lah kamera yang paling gadang tiangnya. Cik 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebalai, 2 balai, 3 balai, sampai balai, 5 balai, 6 balai, 7 balai, 8 balai, 8, 9 balai, 20 channel di YouTube akan memposting. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hai masyarakat Bugis, saudaraku di Makassar. Hai saudaraku yang ada di Kalimantan, Banjarmasin. Hai saudaraku yang ada di Raja Ampat, Sorong, Fakfak. Datang kalian jenguk Sumatera, hadiri pengajian setiap Sabtu malam Ahad. Pekan pertama akan ada pengajian besar, akan dihadirkan kemari Buya Gus Rizal Gazahar. Bulan pertama ketua MUI awak Buya Gus Rizal Gazahar. Setuju? Nan kedua Ustadz awak Ustadz Zulkifli M. Ali. Setuju? Nan ketiga Ustadz awak Ustadz Jel Fathullah. Setuju? Masa sudah Ustadz awak lupa pula Buya Hamidi. Mestinya inyo dulu. Inyo yang paling tua, inyo yang paling senior. Okey, awak susun dari awal. Sesudah Buya-buya awak, barulah nan dari luar. Bulan ke-5 Ustadz AA Game. Bulan ke-6 pas bulan nan ujung-ujung baru ambo. Maka dalam 2 waleh bulan itu ada tarwi tablik akbar. Ambo yakin dan percaya, di mana ada gula, di situ ada semut. Betul? Kalau sudah manis, insya Allah diabetes pun datang. Bukan itu yang ambo makasih. Kalau sudah datang orang mengaji, orang dari Bengkulu datang, orang dari Sumatera Utara datang, orang dari Rokan Hulu datang, orang dari Kampar datang, anaknya masukkan ke pesantren, singgah ke tahfiz Quran, kerupuk sanjainya bawa pulang, randang-randang pun laku. Maka insya Allah, Allah berjanji dibukakannya pintu keberkahan-keberkahan. Nan percaya alhamdulillah, nan indak percaya astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Orang nan indak yakin dengan rasaki, berarti akidahnya rusak. Karena yang tidak tahu, di dalam parui ama awak, dalam rahim, dijamin nyora sakiawa. Alon ado tangan nan bakarajo, alon ado kaki nan bajalan, alon ado mato talingo, dijamin nyora sakiawa. Apolailah ado di dunia ko, indak akan mungkin rasaki awak indak dijamin Allah. Betul? Jadi kalau ada orang ragu dengan rasaki ko, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tidak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi,
maka hatiku pun menjadi tenang. Rasaki awak lebih tahu di ma tampe awak daripada awak tahu di ma tampe rasaki awak. Jale. Ambo ulang sekali lagi. Sebab dari angguknya nampaknya masih bingung. Rasaki awak lebih tahu di ma tampe awak daripada awak tahu di ma rasaki awak. Ambo tidak tahu di ma ambo makan siang kok. Terus terang, tidak tahu ambo di ma makan siang. Tapi ikan-ikanan akan ambo makan itu tahuinyo bahwa nan akan memakannya itu adalah Abdul Somad. Lata tulis di badannya itu ikan Abdul Somad, lengkap dengan titel-titelnya. Nanti camehkan. Apa nanti camehkan? La taqtulu auladakum. Jangan kamu bunuh anak kamu. Khasyata imlak. Karena takui indak makan. Nahnu narzuqukum. Kami nan membayi makan. Wa iyyakum. Makan mereka. Makan kamu. Jangankan makan anakmu. Makan kamu pun kami nan memberi makan. Aneh manusia. Sibuk mencari makan. Pagi-pagi pulang petang. Tunggang langgang lintang pukang. Bapak kemana? Cari makan. Gak sholat ke masjid kenapa? Sibuk cari makan. Gak baca Quran kenapa? Sibuk cari makan. Sudah dapat makan, indah bisa dimakan. Ado kepiting, ado gulai, ado sotong, ado cumi. Bapak gak makan? Kolesterol. Ibu gak makan? Diabetes meletus. Aneh manusia kok. Sibuk cari makan tapi tidak bisa makan. Ambo pantang dake habis sadonya mau makan. Jangan takut makan kepiting, karena kepiting tidak mengandung kolesterol. Kepiting mengandung anak kepiting. Ambo diundang orang, indah ando ambo khawatir kan. Pai yang mau ceramah di Singkel, perbatasan Tanah Batak dengan Aceh. Yagi hurang itulah ambo kepitiang sagadang piriang. Gadang lu kepiting itu dari piriang le. Ambo semeja dengan Bupati, Kapolres, Dandim. Kapolres jo Dandim kok pistolnya basi dua-dua. Tapi ndak berani makan kepiting. Ambo buka kepala kepiting. Ya, mau baca. Ditanya deh orang kok, apa doanya Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Bismillah. Orang itu pun terobsesi pula mencelek makan. Beko kalau kami sakit Ustaz, ini tidak tanggung jawab ambo. Kalau tidak mati, kata Allah, tidak akan mati. Betul? Berapa banyak orang hidupnya terasa sempit, susah, stres, depresi, ingin mati, tidak mati-mati. Berapa banyak orang yang takut mati, mati. Berapa banyak orang khawatir dengan Ustaz Somad. Ustaz, jangan banyak ceramahnya. Saya udah khawatir dengan Ustaz makin kurus. Tidak mati-mati. Indah ada pesawat nan berani tabang ke Sudan. Pesawat Saudi Airlines stop. Pesawat Etihad stop. Pesawat Emirat stop. Satu-satunya pesawat yang berani terbang pesawat Ethiopia. Ethiopian Airlines. Yang dulu jatuh sendiri tanpa ditembak. Pai yang mau ke Sudan. Sidang 2 kali ambo pai. Bulan 7 ambo pai. Sedang berkecamuk. Andai mati, mati syahid. Andai hidup, ceramah di padang panjang. Hidup ini tak usah terlalu dipikir, brother. Kok sampai dipikir. Tapi jangan gara-gara ceramah kok anak-anak milenial kok pulang dari situ ndak pakai helm langsung. Ditangkap deh Pak polisi. Sini, kenapa kau tak pakai helm? Jangan terlalu dipikir hidup nih Pak.
ikhtiar awak tetap ada. Bukan hidup kau tanpa ikhtiar, tetap usaha. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Keluar dari masjid, apa bacaan keluar dari masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki ambo ya Allah. Manga keluar masjid minta buka pintu rezeki, sebab Allah berfirman, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Cari karunia Allah. Yang di tanah tanam padi, yang agak ke darat tanam sawit, tanam karet, nan di tepi laut cari ikan. Kita hanya disuruh Allah pasang pancing, kail mata pancing, pasang cacing. Masalah ikan apa nan tibo bukan urusan awak. Pasang sih. Datang ikan paus, alhamdulillah. Asal jangan awak sini makan. Ini kadang orang banyak berpikir terlalu panjang. Oh, ang nak masang pancing. Yo kalau ada ikan, kalau tidak, tidak perlu. Ambo dulu waktu pulang, ijazah LC di kiri, ijazah MA di kanan. Abdul Somad LC MA. Pekerjaan pengacara, pengangguran banyak acara. Ambo kirim permohonan ke Universitas Iko, kirim permohonan ke perusahaan Iko, kirim permohonan. Sampai kini masih ada file-filenya tuh. Ambo hitung-hitung lebih 20. Kita hanya disuruh Allah berusaha. Masalah ikan apa yang datang? Nanti innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa ditakutkan? Ini anak muda terlalu takut, cemas, depresi, stres, mati muda. Mati. Ibu jangan takut, bapak jangan takut, ibu jangan terlalu takut gemuk. Iko sampai diet, makan makanan segala makan, saking takutnya gemuk diet, dicaliak saja. Tarik napas panjang. Makan saja, makan. Tidak masalah dengan makanan ini. Buktinya ambo, apa-apa ambo makan, berat badan ambo tetap normal. Yang penting jangan banyak banyak. Nabi itu makannya ketek. Awak sebentar-sebentar makan, sebentar makan. Seketek makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ambo mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 9, jam 10. Ambo sudah ceramah 45 menit. Tinggal 15 menit lagi. Karena di Madinah ambo ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ba rasanya ambo jadi terasa wangi. Dia sudah berselawat kok terasa agak dingin. Rupanya kipas angin dipasang. Oh indah. Makanya kalau susah hati banyak-banyak jangan awak susah hati curhat di Facebook. Aku susah betul hari ini.
Di komen dek kawan, mampui. Jangan. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau terasa sempit di dunia, faqul ya Allah, mengadulah kepada Allah. Masalah ini besar, tapi mengadu kepada yang maha besar. Angkat kedua tangan, katakan kepada dia, Allahu Akbar. Kama mato memandang, apalagi ke Masjid Islamic Center Padang Panjang kok, jangan sampai mato memandang ke ate. Rancaknya di malah dibuat Pak Wali kok ya. Apalagi makmum di siko, memandang lo ke muka, Masya Allah. Di masjid lain lantai pun pasir, di siko keramik memanjek-manjek sampai ke ate. Luar biasa. Makanya khusyukkan diri. Ala bidzikrillah, banyak-banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati menjadi tenang. Astagfirullah, zikir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin, zikir. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, zikir. Baca Quran, zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Tapi yang paling afdalu zikri la ilaha illallah. Banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sikot. Kau jantung sebelah kiri awak, letak tenang kau di sikot. Fi qulubihim, di hati mereka, maradun, ada penyakit. Fazadahumullahu marada, ditambah Allah penyakit itu karena mereka tidak mau mengikut agama Allah. Wa may ya'shu an zikrir rahman, siapa yang hidupnya tidak berzikir, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami ikatkan setan ke badannya. Setan itu berbisik, kau akan miskin, kau akan miskin, kau akan miskin, kau akan susah. Korupsilah. Tipulah. Bohonglah. Robahlah timbangan, 7 on setengah, sekilo. Gara-gara indak berzikir, maka berzikir awak. Ko ampe puluh, ko 20, Cie 2, 3, ampe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pagi 40, siang 40, malam 40. Yang lupa membawa tasbih, takut dituduh orang ria, takut dituduh menunjuk-nunjukkan amal. Cukup pakai itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tidak akan bicara sebelum saya berselawat 40 kali hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Baka ba anak saya jadi awak pai undangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah, berkat selawat kami pagi ini, mudah-mudahan cepatlah selesai Madrasah Aliyah program khusus tahfiz Quran Kementerian Agama di depan ya Allah. Kalau sudah siap nanti mau Bapak Ibu mendaftarkan anak-anaknya. Anak ibu akan rentan kena narkoba, sabu-sabu, mix-mix, Carlsberg, vodka, kamput, tua. Saking kan mau mabuk, tak lagi ada duit, kopi dicampur spiritus, mati. Ada duit sikit mau mabuk juga, lem kambing. Hancur anak-anak kita. Tidak ada benteng.
pergaulan bebas, hari Sabtu, malam Ahad, bonceng sana, bonceng sini, ngebut sana, ngebut sini. Yang laki-laki nabrak tiang listrik, bengkak di sini. Yang perempuan bengkak di sini. Mohon maaf nenek mama alim ulama. Ambo talapeh lo ceramah. Tidak ada benteng yang bisa menjaga anak-anak kita kecuali pondok pesantren. Di tempat lain menghafal ayat 2-3 ayat panas kepalanya. Membaca 2-3 ayat panas kepalanya. Di padang panjang tidak akan panas karena suasananya sejuk. Memandang hijau terhampar, tenang. Jam 10.05 balik, awan masih hado, masih berembun lagi padang panjang. Kalau Anda ingin merasakan rasanya mandi pakai air es, datanglah ke padang panjang. Mandi pakai air es, menggigil, kedinginan. Distel pakai ayange, kepanasan pulau. Tempat paling nyaman belajar, padang panjang. Ambo barakali diagi sorban. Pai ambo ke Sudan, diagi sorban. Pai ambo ke Kelantan, diagi jubah. Pai ambo ke Madinah, basuo sama anak Syekh Zain bin Smith, diagi jubah. Sorban dengan jubah indak pernah ambo pakai. Dek apo di Riau Ange dipakai sorban, keringat bercucuran. Tapi di padang panjang paling nyaman, sejuk, tenang. Maka untuk belajar amat sangat mendukung. Menghafal Quran, menghafal bahasa Arab, nahwu saraf, menghafal mahfuzat, melengkapi kepala dengan ilmu pengetahuan. Fokuslah bapak dan ibu di bidang pendidikan. Tanah-tanah wakafkan untuk pondok pesantren. Investasi kita, investasi pendidikan. Yang lain akan menyusul. Di pendidikan itulah rezeki yang lain-lain akan menumpang. Rezeki hotel, rezeki kerupuk, rezeki bisnis, rezeki jalan, rezeki dagang menumpang di investasi pendidikan dan agama di padang panjang. Takbir. Lah sejam ambo ceramah baru sekali kau takbir. Takbir itu untuk apa? Mengalau setan, sebab setan lah mulai tiba. Ada sebagian dek sejuk dingin lah mulai nampaknya ustaz lah berbayang-bayang dua. Nah itu mah kuawa Allah. Takbir. Habis lari setan-setan sana. Ibu nan dia teh ama-ama ambo, uni-uni ambo, lai jaleh suara ambo. Mantap. Kadang ditampek lain kecil awak di bawah, lain sampai kate. Itu pengalaman kok. Kadang awak ceramah kalau di masjid nang gadang itu bergema. Ndak didanga di orang di atas, tapi orang tu dek menyenangkan hati ustaz ngangguk-angguknya. Lebih ceramah ditanya dek kawan nan di bawah. Kecil ustaz tu entah ndak didanga dek ambo. Tapi insyaallah semuanya mendengar dengan jelas. Mikrofon termasuk rukun dalam ceramah. Buya Hamidi, ustad-ustad awak paling tahu bagaimana sakitnya berceramah kalau mikrofonnya error. Assalam pada kesem. Marilah kur. Apa kur? Rupanya bersyukur. Kadang baru di awal aja lah mental awak down. Assalamualaikum. Alah ceramah. Tapi di Masjid Islamic Center semuanya tenang, semuanya nyaman. Yang di luar tidak ada spot yang kosong Pak Ustaz. Kami sediakan layar. Yang tak bisa menengok layar, suara saja. Yang tak bisa menengok suara, pulanglah. Terima kasih kepada uda-uda ambo Neduar yang menyetel-nyetel suara. Mereka tidak berceramah, tapi pahala mereka juga luar biasa. Tapi sembayang bang, sembayang. Terima kasih pada kameramen. Kerja kalian ini bukan kerja akhirat. Kalian dari Fakultas Sains Teknologi. Nampaknya gaya kalian gaya-gaya milenial metal. Tapi ceramah Abdul Somad sampai ke penjuru dunia. Karena kalianlah yang sudah menyiarkannya
maka kalian juga mendapatkan pahala. Tapi kalian tetap sembahyang, sholat. Jangan sampai tak sholat. Ya, nanti kameramen kau tidak sholat. Kalau tidak sholat, pahala ambo lebih banyak daripada Ustaz Somad. Masya Allah, tabarakallah, kesenangan yang tak terhingga. Akhirnya ambo sampai ke negeri kawan-kawan ambo, ustad-ustad ambo, udah ambo, yang dulu ambo kenal di Mesir dengan kekeluargaan namanya KMM, kekeluargaan mahasiswa Minangkabau. Dulu kekeluargaan Riau bersatu dengan kekeluargaan Minangkabau. Ketika mahasiswa Mesir masih sedikit, tapi kemudian ketika mahasiswa banyak, mulailah banyak kekeluargaan. Rupanya hari ini masih terjalin. Bersama kita di dunia, bersama kita di Masjid Islamic Center Padang Panjang, bersama pula kita di surga Jannatul Firdaus. Sedangkan di dunia saja mereka sudah tinggi surganya, apalagi di akhirat nanti. Di dunia saja mereka sudah tinggi derajatnya, apalagi di akhirat. Tapi yang di luar jangan pula dipakai kata-kata itu. Sedang di dunia saja tidak masuk ke masjid, apalagi di akhirat. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada yang berceramah. Begitu cara menyenangkan hati mereka yang tidak dapat tempat. Jangan menilai orang dari zahirnya. Ustaz Somad, apa tanda haji itu mabrur Ustaz? Siapa yang haji mabrur, pulang dari Makkah, mukanya putih bercahaya. Ikolanan mabrur. Putih bercahaya. Rupanya selama di Makkah tidak pernah ke masjid. Cik lalok di hotel. Tapi ada yang kurus, hitam. Rupanya dia yang selalu ke masjid kena panas jalan kaki. Tidak bisa naik bis, dek rebut-rebutan do orang Turki. 3 kali masuk tak campak keluar. Yang Turki kadang-kadang. Tidak bisa wa hukum orang dengan zahirnya. Di dunia dia bukan siapa-siapa. Inyo bukan LCMA, inyo indah ustad, nggak pernah di Makkah, tapi hatinya barasia. Inyo mungkin duduk di sudut-sudut, inyo mungkin duduk di tangga, membahagiakan duduk di tangga. Tapi yang penting hati lebih baik pakai baju hitam tapi hati putih daripada baju putih hati hitam. Sadonan baju putih tak singgung. Makanya dari awal-awal ambo lagi tahu mandang ceramah ambo nan patamo jangan sakit hati. Sebab beberapa orang nan mandang ceramah ambo sakit hati ke rumah sakit makin sakit pulang mati. Yang penting awak sama-sama mati husnul khatimah. Syarat husnul khatimah harus istiqomah. Syarat istiqomah harus berjamaah 3. Husnul khatimah syaratnya istiqomah. Istiqomah syaratnya berjamaah. Sianan tahu ambo salah. Sianan tahu ambo salah. Kalau bukan buya, kalau bukan udah ambo. Sianan tahu ambo silap. Kalau bukan bapak ibu nan dia teh. Jangankan isi ceramah ambo, jangankan hati ambo, peci ambo miring pun ambo tidak tahu. Siapa membaik tahu peci yang mau miring? Jamaah, Ustadz pecinya miring. Ustadz sorbannya panjang sebelah. Ini kok sorban kesayangan kok. Oh dari Padang Panjang kok. Kau akan dibawa pulang, ditempel di dinding dalam peti kaca. Hadiah wali kota Padang Panjang. Tidak banyak Ustadz anda dapat kok. Limited edition. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, sorban akan tinggal, baju akan tinggal, peci akan tinggal. Mana yang kekal abadi? Kalau pernah ada tanah diwakafkan untuk Islamic Center, inilah yang akan kekal abadi. Kalau pernah ada tanda tangan peresmian masjid, dengan tanda tanganmu kau pakai untuk membangun masjid, dengan tanda tanganmu kau bangun sekolah tahfiz Quran, itulah yang akan kekal abadi. Betul? Hai orang-orang yang masih laku tanda tangannya, pakailah untuk menolong agama Allah.
Pakailah telunjuk ini. Yang punya telunjuk, yang masih laku telunjuknya. Telunjuk. Nampak jalan tidak beraspal. Aspal. 2 hari selesai. Nampak jalan-jalan belum, nampak bangunan belum selesai. Bangun masjid. 2 tahun selesai. Berapa banyak. Kadang awak malu. Datang jamaah dari Malaysia. Jamaah datang dari Malaysia. Malu, tidak sanggup ambo menjalihkan ke jamaah dari Malaysia kok. Mencaliak di tepi jalan orang memegang tangguk 2.000. Datang ke kecil orang Malaysia. Ke? Apa ni? Ikan ke? Hari ini megah, mewah, cantik. Bangga enggak Bapak Ibu hari ini datang ke Islamic Center Padang Panjang? Ambo kebanggaan luar biasa. Sesudah pulang dari situ kawan-kawan, Ustaz tahu Islamic Center Padang Panjang? Ambo ceramah di situ. Kok fotonya? Share lah. Bangga Wak. Yang kecil orang Islam itu miskin. Yang kecil orang Islam itu lemah. Islam itu radikal. Islam itu hanya membunuh, menyakiti orang. Nih Islam. Yang tak kenal dengan Islam, datang kalian ke Padang Panjang. Makan randang. Katupek gulai paku. Baru kalian belajar Islam. Mengerti. Bukan dari buku. Tapi datang ke guru, ke pesantren. Bergaul dengan orang Minangkabau. Barulah tahu rupanya Islam rahmatan lil alamin. Siapapun yang datang kemari menebar kedamaian, dia tidak akan diganggu. Tapi kalau kau datang mencari permusuhan, jangan lupa orang Minangkabau tinggalnya di surau, mengajinya mantap, bersilatnya jangan ditanya. Satu orang Minangkabau pandai bersilat. Kalau tidak bersilat betul, bersilat lidah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya habislah bahan ambo sudah. Sadonya lah ambo sampaikan. Tinggal lagi yang akan awak amalkan sesudah pengajian ini insyaallah. Amin. Kok awak membaca pertanyaanku, kalau dulu ambo langsung mau baca. Tapi sesudah dibuli-buli orang datanglah cameh. Jadi baca dulu, sesudah itu layak baru awak karehkan suara. Ambo tidak takut, tidak cameh. Cuma jamaah tu kasihan awak diserang-serangnya di internet. Kalau ambo tidak takut, ambo dibuli orang, ambo takut. Tidak pernah ambo baca. Di kantor kalau ada kegiatan PNS biasanya dikasih nasi bungkus. Lamanya. Dalam ajaran kita disuruh jangan berlebihan makan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai masalah itu? Yo cie orang cie nasi bungkus rasanya tidaklah berlebihan. Tapi kalau sampai diambilnya 3, itu Pak, coba perhatikan PNS yang mengambil 2-3, dibawa ke rumah sakit, coba di scan. Ambo khawatir ususnya usus Jawi. Mungkin ini dulu kecelakaan lalu lintas, putui ususnya. Datang dokter dipasangnya usus kudo. Jadi awak enggak bisa salahkan ini. Nang kedua, coba bawa ke pesantren Ustadz Zulkifli M. Ali di Payakumbuh supaya diruqyah. Mungkin jinnya 5 baleh. Ini makan seketek so, jin-jin dan lain tu ikut makan. Jadi jangan banyak-banyak. Ustadz Somad tu pandai ceramah aja tuh. Tadi kan Ustadz makan dengan Pak Wali. Yo. Banyak Ustaz makan tadi. Ambo ambil 1 piring, ambo isi lupis cie. Enggak 2, cie. Lupis lagi gula merah. Dipaksalah ada ibu tu, ambillah iko buya. Enggak iko saya. Itu cuma mau makan. Banyak apa seketek itu? Piring cie, lupis cie, gula merah. Banyak apa seketek? Seketek. Sebab di hotel ambulah makan. Jangan luri-luri mana. Karena biasa kan awak kalau undangan kan ustadz duluan.
Silakan Ustaz, silakan. Ambo pun ambil seketek. Tu nanti di belakang-belakang ambo. Kami ikut Ustaz saya lah. Inyo ndak tahu itu makan ambo nang ketigo. Yang penting makan kalau ndak sanggup banyak. Ambo kalau nasi padang, nasi bungkus, ambo termasuk ndak banyak-banyak makan. Jadi kalau nasi itu ndak kan bisa agak-agak ikut taluk apa indak. Kalau ndak dari awal tu bagi dua. Itu. Insyaallah. Iko masalah nasi bungkus iko sepele kok. Ndak kadang-kadang bana. Ndak akan dibuli dek nan makan 3 bungkus tadi ambo. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang suka mubazir saudara setan. Setan kalau mencari orang nan mubazir ko suka membaca auzubillah, inyo suka makan banyak, mubazir banyak buang, tapi inyo baca auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cek setan, brother, janganlah ngusir-ngusir. Awak kan keluarga gitu. Oleh sebab itu sesuaikan perbuatan awak dengan auzubillah awak. Itulah isi tausiah Ustaz Abdul Somad pada pagi yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan menjadi bekal amal soleh. Kita tidak pernah berpisah karena kita bersatu dalam doa. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan kini, ama masih ada jadwal leh. Besok pagi di Payakumbuh. Besok pagi terakhir Payakumbuh, sesudah itu kami pulang, mudah-mudahan jalan lancar sampai ke Pekanbaru. Ala hadirin niyah, untuk niat yang baik. Majlis ini dihadiri oleh para malaikat. Hafat bihimul malaika. Malaikat hadir. Maka awak berdoa di akhir majlis, mudah-mudahan doa awak diaminkan oleh para malaikat. Ala hadirin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Padang Panjang negeri yang aman, damai, tentram. Bukakan pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Padang Panjang ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam dalam tanah, naikkan ke Padang Panjang ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami sulit dan susah, lapangkan dan mudahkan mengalir ke Padang Panjang ya Allah. Allahumma ja'al hadzal masjid masjidan aziman mubarakan. Jadikan Masjid Islamic Center Padang Panjang menjadi masjid yang penuh berkah. Dengan masjid ini makin banyaklah para penghafal Quran dan pencinta memakmurkan masjid ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina. Bapak Wali Kota kami, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Mereka sedang memikul amanah yang berat. Jadikan mereka orang yang amanah dan adil dengan jabatan mereka ya Allah. Tolong hati mereka supaya tetap istiqamah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan bumi Minangkabau, bil khusus Padang Panjang, dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, semua perbuatan mungkar. Bersihkan dari negeri kami ini ya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali ajdadina, datuk-datuk nenek moyang kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, buya-buya kami. Kalau mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kubur mereka ya Allah. Kalau mereka masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badannya ya Allah. Waliman hadarana, semua yang hadir dalam majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tihai ajalina. Jadikanlah ketika akhir ajal kami, malaikat maut mencabut nyawa,
saat itu yang terakhir keluar dari mulut kami nanti saat mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran ya Allah. Allahumma ja'alhum minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan anak cucu kami orang-orang yang menolong agamamu dengan harta dan nyawa serta jabatan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, bawa tutup-tutup botol-botol, sampah-sampah, tisu-tisu, kresek-kresek. Jaga kecantikan, kerapian, kebersihan Masjid Islamic Center Padang Panjang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati, kesilapan, kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari baik, bulan baik, hari diciptakannya Nabi Adam, hari diciptakannya kebaikan-kebaikan, disebut sebagai Sayyidul Ayyam, induk segala hari, dipertemukan di tempat baik, masjid, bersama orang baik, pemimpin adil dan alim ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam kebaikan. Kita syukuri nikmat besar ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah as-salah, salawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kamu dibawa dari Padang Panjang ke Masjid Nabawi, kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka hari Jumat ini kita perbanyak salawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Kita perbanyak salawat, mudah-mudahan yang sakit menjadi sehat, amin. Yang sempit rezekinya menjadi lapang, amin. Dimudahkan segala urusan, amin. Dan yang paling penting, kota Padang Panjang tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 19 kabupaten kota di Sumatera Barat, dari mulai Pasaman di atas sampai pesisir selatan, semua sudah saya masuki kecuali Padang Panjang. Padang Panjang ambo indak ceramah, makan sate di Sate Mak Syukur. Manga Ustadz Somad itu indak mau ceramah di Padang Panjang. Iko alasannya, dangawe baik. Ambo belajar bahasa Arab, bukunya sampulnya warna biru, bacampu kuning. Tulisannya Qawaidul Lughatil Arabiyah, kaedah bahasa Arab. Penulis Mahmud Yunus. Orang mana Mahmud Yunus? Padang Panjang. Sekolah yang dia dirikan untuk mencetak guru-guru Padang Panjang. Ingin mencari kosakata bahasa Arab, apa arti doraba, apa arti sakana, apa arti kitab, apa arti quraib. Di mana dicari kosakata? Kamus Lengkap Bahasa Arab Mahmud Yunus. Ambo sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Madrasah Aliyah Nurul Falah. Kepala sekolah ambo almarhumah Hajah Raihani
Ajah Hairani Kamal. Dari mana dia sekolah? Dari Padang Panjang. Jadi ambo merasa tidak perlu ceramah lagi di Padang Panjang. Karena guru-guru kami, kitab-kitab kami, sekolah-sekolah kami. Kalau Bapak Ibu pergi ke Pekanbaru ada Diniyah Putri. Diniyah Putri didirikan oleh siapa? Alumni-alumni dari Padang Panjang. Ambo ceramah ke Jambi, di Muara Bungo dengan Bapak Bupati. Selesai ceramah dengan Pak Bupati, mau pergi ke airport, dibelokkan ke pesantren, dipimpin alumni Al-Azhar Kairo, adik kelas saya. Hebat, gadang, muridnya banyak. Ambo tanya, siapa mendirikan pesantren ini kau? Keluarga kami Pak Ustadz. Dari mana mereka belajar? Padang Panjang. Jadi tidak perlu ceramah lagi Padang Panjang. Berceramah di Padang Panjang sama dengan menggarami air lawi. Berceramah di Padang Panjang sama dengan mengajak itiak beranang. Itiak tidak perlu diajak beranang. Itiak sambal lado hijau sih. Jadi Abdul Somad datang ke Padang Panjang adalah memenuhi undangan. Kalau diundang oleh saudaramu, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau kau diundang, datanglah. Bapak Ibu mungkin nanti kalau mendengar video-video saya ceramah agak lain. Manga lain beda ceramah Ustaz Somad kalau di Padang Panjang. Ba awak taluk berceramah di Padang Panjang. Di belakang awak Buya Hamidi. Di sebelah Pak Wali Pulo itu Ustadz Mahfud senior Ambo di Al-Azhar. Nah, itu. Jadi maka jangan heran kalau Ambo dari awal ceramah sampai habis kok tidak ada memandang ke belakang. Sebab kalau nampak muka mereka kok hilang bahan awak. Nenek mama alim ulama cadiak pandai nan gadang indak dimbau gala nan ketek indak disabui namo. Insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah habis dah tu lah. Kalau lambo sabik nan gadang indak dimbau gala nan ketek indak disabui namo, indak kan ada orang nan tasingguang. Sebab lah masuk ke dalam kan? Habis adanya. Ditampek lain payah awak berpidato. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Iko, nan berkepala nan ndak ada kepala. Payah. Tapi kalau di bumi Minangkabau cukup ada jurusnya. Nan gadang indak disabui gala, nan ketek indak disabui namo, nan gadang indak diimbau gala. Habis, selesai. Kalau bahasa Arabnya itu namanya jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Makanya kalau membaca kisah Buya Hamka, Masya Allah, Tabarakallah, tenggelamnya kapal Panderwin. Awak baca novel Buya Hamka itu, rasa di dalam kapal itu awak tombang ambing. Awak tutup novel baru awak sadar rupanya dalam angkot. Haji Abdul Malik Karim Amrullah punya ayah, nama ayahnya Abdul Karim Amrullah, mendirikan sekolah. Di mana sekolah itu didirikannya? Di Padang Panjang. Tahun 1925 seminar internasional di Makkah Al-Mukarramah disponsori oleh King Abdul Aziz. Dia berkuasa 1924. 1925 diadakannya seminar internasional, diundang tokoh dari seluruh dunia. Apakah ada utusan dari Indonesia? Emang kalau orang alun sarapan payah bapikir. Indah ada utusan dari Indonesia. Sebab seminarnya dilaksanakan 9 baleh 25. Awak merdeka 9 baleh. Maka utusan waktu itu dari pulau-pulau. Walaupun mengatasnamakan Indonesia, nama masih terjajah. 28 Oktober 1928 sudah Sumpah Pemuda. Bertanah air Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia, tapi belum diakui orang. Utusan dari daerah-daerah, datang utusan dari Pulau Jawa, datang utusan dari Sulawesi, utusan dari Sumatera,
Haji Abdul Karim Amrullah. Baca sejarah. Pondok pesantren besar, santrinya 26.000 orang santrinya. Bayangkan 26.000 orang. Baratalu ayam itu. 26.000 orang santrinya. Ambo diundang oleh Kiai Haji Hasan Sahal Abdullah. Pimpinan satu lagi Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, pimpinan pesantren Gontor Ponorogo Darussalam Jawa Timur. Kiai Haji Abdullah Sukri Zarkasi, ayahnya Kiai Haji Imam Zarkasi. Kiai Haji Imam Zarkasi belajar bahasa Arab di Tawalib Padang Panjang. Bangga tak jadi orang Padang Panjang? Nanda orang Padang Panjang pun sabi saya bangga. Ambo saya nanda orang Padang Panjang, indak belajar langsung di Padang Panjang, membaca buku ulama Padang Panjang, baguru kepada guru-guru ambo dan alumni Padang Panjang, bakawan jauh orang Padang Panjang, bangga ambo sampai di Padang Panjang. Dan insya Allah di mana-mana tampai biasa ambo ceramah pakai baju putih, hari ko pakai baju hitam, man in black. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Padang Panjang menjadi kebanggaan, karena Padang Panjang kota pelajar, Padang Panjang kota santri, Padang Panjang kota pesantren, Padang Panjang kota ulama. Jangan nodai Padang Panjang dengan perbuatan maksiat dan dosa. Kalau mau buat dosa juga cari tempat lain. Siap masyarakat Padang Panjang membangkitkan sejarah lama. Siap menjaga Padang Panjang tetap menjadi negeri santri dan pesantren. Siap orang Padang Panjang melahirkan anak-anak ulama internasional. Padang Panjang kok bukan ulama ecek-ecek. Ambo selama ikut 9 balai nagari, 9 balai kabupaten, 9 balai kota, berani ambo ceramah. Waktu itu titel ambo LCMA. Sesudah doktor baru ambo ceramah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang tak terhingga bagi Abdul Somad yang miskin ilmu, yang tidak punya apa-apa, yang miskin harta, al-faqir, tapi insya Allah silaturahim membuat murah rezeki dan panjang umur. Bisa bersilaturahim dengan Pak Wali, Masya Allah. Dapat lo berfoto dengan Pak Wali. Ambo ndak ada, ambo keluarkan HP ambo foto ndak. Ambo tetap jaga image. Tapi pas waktu ambo cari ada orang berfoto, ambo tanya, bisa nak minta gambar? Masya Allah, tabarakallah, silaturahim awak. Beko kalau basuh orang Padang Panjang. Payah wa umroh ke Makkah Madinah. Ustaz lah ya do ceramah ke Padang Panjang. Aku gambar mojo Pak Wali. Bangga tak awak dengan pemimpin suka membangun masjid, mendirikan Islamic Center? Bangga. Ambo dari jauh tadi mencari. Masya Allah. Cantiknya masjid di belakang hutan rimba raya. Hijau. Memandang ke kanan padi terhampar, memandang ke kiri, entah apa saya lupa pula. Jalannya rancak pula, rancak, jalan di bawah, padi di atas. Ada pula jalan mengalir, rancak jalan ke Pak Wali, baru siap 2 hari Ustaz. Pak Wali menyambut, iko jalan kau baru siap 2 hari, dek menyambut Ustaz gitu. Insya Allah. Hai Bupati Wali Kota se-Indonesia, kalau kalian mau menengok bagaimana cara menyambut Ustaz Abdul Somad, datang kalian ke Padang Panjang. Bukan karpet merah disiapkan, aspal hitam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini pula tidak ada yang kebetulan, Allah yang mengatur. Ini bukan kebetulan.
Apa itu HAB? Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Selamat untuk Kementerian Agama. Kementerian Agama, ini masjid sudah dibangun, cantik oleh pemerintah kota. Tapi kalau tidak ada anak-anak yang sekolah, yang belajar ke sini, dijamin tidak akan ada orang sholat berjamaah. Karena jauh dari pemukiman masyarakat. Siapa yang mau sholat di sini? Monyet. Astagfirullahaladzim. Keceplosan pula Ustaz. Tapi insya Allah, siapa yang akan meramaikan sholat berjamaah di sini? Yang akan meramaikan sholat berjamaah ke sini, santri-santri tahfiz Quran, pelajar-pelajar penghafal Quran. Dari mana? Dari sekolah madrasah aliyah program khusus Kementerian Agama. Itu dia. Santrinya lu nadole. Bangunannya itu. Ustaz Somad, ini Islamic Center. Sebelah kirinya nanti ada sekolah orang siswa belajar agama Islam, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mukhtalaful hadis, mukhtaliful hadis, muskilul hadis, gharibul hadis. Mereka belajar tafsir, ulumul Quran, fikih, usul fikih, qaidul fikih, nahwu, sharaf, balaghah. Sharaf bukan saraf. Belajar. Sebelah kanannya pula ada tiang-tiang. Itu nanti akan berdiri Convention Hall. Rupanya kalau habis makan katupek gulai paku, kau lancar bahasa Inggris. Convention Hall. Ruang pertemuan. Ada acara seminar, ada acara lokakarya, ada acara pembekalan, ada acara nikah, walimah, akikah. Di mana acaranya? Convention Hall. Apa bedanya kalau dibuat di hotel? Kalau dibuat di hotel, indak tadanga azan. Tapi kalau dibuat di Convention Hall, di samping Masjid Islamic Center Padang Panjang, tidak akan mungkin tinggal sholat berjamaah. Walaupun acaranya di dalam sedang berlangsung, pasti mereka stop berhenti. Hayya 'alas shalah. Mungkin mereka melanjutkan acara? Tidak mungkin. Maka insya Allah ini bangunan sudah baik, sempurna, kesempurnaan milik Allah. Saya senang betul dengan Masjid Islamic Center Padang Panjang ini. Apa yang Ustaz suka? Nampak tamu indak bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki sadonya, perempuan di hati. Iko mako dibuat 2 lantai supaya indak ikhtilat, tidak bercampur laki-laki dan perempuan. Minangkabau memuliakan perempuan, bundokan doang. Mana buktinya perempuan dimuliakan? Perempuan tidak mencari rezeki sampai ke luar negeri. Tidak perlu perempuan Minangkabau mencari makan ke luar negeri. Sebab apa? Sebab inyo ado harato tinggi. Sawah yang diwariskan kepada anak perempuan, anak perempuan, anak perempuan. Tujuannya apa? Menjaga harkat dan martabat perempuan. Martabat, bukan martabak. Tapi ternyata simbol pembangunan masjid ini juga menghormati perempuan. Laki-laki bawah semua, perempuan. Iko kan alun normal. Ini tadi ini belum, masih karena jamaah ramai tak terkontrol lagi. Akhirnya ada perempuan yang ke bawah, ada pula laki-laki yang ke atas. Hai guys. Itu yang di atas itu anak-anak muda saya sadonya. Generasi milenial tuh. Nantuo nak kan talok naik tanggo kate. Masya Allah, tabarakallah. Tabligh akbar. Pemerintah Kota Padang, kita perkuat penanaman nilai-nilai religius di Kota Serambi Makkah. Pak Wali Kota, Pak Wakil, Ustadz Abdul Somad. Indak perlu ditulis titel lambo itulah. Bangkitlah sombong, datanglah angkuh, datanglah merasa diri hebat. Alladzi yuwaswisu fi, setan sedang bekerja.
Ai Abdul Somad, kenapa tak dibuat titel gadang pakai spidol? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mangalah tukang buek baleho ko dijauhkan yo gamba ambojo Pak Wali. Dibuek dakek manga. Dia tidak mau Ustadz Somad terseret-seret politik. Kok sadonyo ada tafsirnya. Luar biasa tukang baleho kok. Anda ingin buat baleho, tempahkan di tempat baleho. Ndak lo dibuatnya di matampeknya. Awak ingin mengiklankan ini tadi. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang. Coba pandang pintu Masjid Islamic Center nan tengah. Pandang lama-lama, anan tengok. Pintu Masjid Nabawi. Dan sebelah kanan kiri kok manga hilang. Alun siap. Ambo datang lo cameh ambo. Soalnya tu ameh dibawa orang. Itu tugas Pak Kapolres juga Pak Dandim. Memandang pintu Masjid Islamic Center Padang Panjang, tainge awak Masjid Nabawi. Selalu masuk salat berjamaah. Setiap masuk Allah maftah li abwaaba rahmatik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan ambo ke Masjid Nabawi 1 hari 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, ditambah doa dan tahajud malam. Insya Allah disampaikan Allah awak ke Masjid Nabawi. Tapi sholatnya di siko. Iko sholat di rumah. Allahu Akbar. Subuh jam 6. Maka makbul doa. Ya Allah, sampaikan ambo ke Masjid Nabawi ya Allah. Kecek malaikat wakatu labih lah. Di antara membuat saya senang dengan masjid ini adalah indah ada tiang di tengah. Mangga ndak ada tiang di tengah? Tanyalah sama nan mambuek. Ketika Islam sampai ke Bizantium, Romawi, Masjid Nabawi zaman Nabi tiangnya banyak. Tiangnya pelepah kurma, batang kurma, atap pelepah kurma, dindingnya labin tanah liat. Tiang. Dan berada di tengah tiang, kecek Nabi jangan sholat tengah tiang, sop putui. Tiang. Di antara tiang, sop putus. Kecuali sholat Jumat. Karena tempat darurat tak ada tempat. Sholat zuhur, sholat asar, ada tiang. Di antara 2 tiang, sop putus. Tapi di Masjid Islamic Center Padang Panjang indah batiang. Luar biasa. Maka ketika Islam sampai ke Bizantium Romawi, ada bangunan Roma yang bagus. Sistem kubah dengan tiang melengkung ke atas. Diambil oleh umat Islam. Karena bangunan ini bagus, sop tidak putus. Dibawa ke Padang Panjang. Tiang tengah melengkung, kubah di atas. Sehingga tak ada tiang di tengah. Maka ambo pun ceramah lapeh sampai ke jamaah. Kadang di tampek lain banyak lo tiang lari orang leh. tiang. Selesai pengajian awak tanya jamaah, nan kecil buya ustaz tu tadi. Entah tak tengok dah mo. Mangga tak sangkui ayat tu di tiang-tiang tu. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, lampunya cantik bukan main, walaupun beberapa lampu mati ndak hidup. Nggak apa, iko bukan lampu penerang, kok lampu hiasan. Hiasan itu memang model bantu itu. Di atasnya puluh ayat kursi di atas. Wala yu'ituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat ruqyah. Kalau ada orang yang diganggu jin, setan, hantu belau, sundel bolong, nyeblorong, Dracula, ayat itu yang dibaca. Tapi di Padang Panjang tak perlu dibacakan. Kalau ada anak bapak, suami bapak, istri bapak, suami ibu, tetangga yang kerasukan setan, tak perlu bacakan ayat kursi, bawanya ke siko, suruh tagak di bawah. Insya Allah lari hantu-hantu satu.
Masya Allah, tabarakallah. Karpetnya pula sampai masuk kaki Ambo. Saking tawanya. Karpet mantap luar biasa. Dan membahagiakan Ambo. Sejak dari awal sampai kini, indah ada bisikan-bisikan kata lingo. Itu nan membuat Ambo sanang ceramah di Padang Panjang. Di tempat lain Ambo ceramah, Ustaz, tolong Ustaz bisikkan ke jamaah nanti. Apa itu Pak? Karpet kita bagus, terus belum bayar. Paksalah awak ndak jadi menyampaikan isi ceramah. Apa yang awak ceramahkan? Penggalangan dana. Lagunya ya dana. Tapi kok Masya Allah, tabarakallah, tidak ada halangan satu apapun. Nikmat besar bernama Islamic Center ini kita syukuri. Cara mensyukurinya, ramaikan dengan sholat berjamaah. Siap. Dan lamanya bu siap, hadir siko. Jangan ada dusta di antara kita. Walau sabi dalam masjid kok. Tapi rasanya di Padang Panjang bercerita tentang sholat berjamaah, mubazir. Judul ceramah kita, pentingnya sholat berjamaah, mubazir. Jangankan sholat berjamaah, sedangkan pengajian dengan ustaz saja seramai ini. Sampai tak muat, sampai kami masuk pun tadi. Kecil Pak Wali, Ustaz Somad, awak tidak masuk dari muko, dari belakang. Iko kalau sampai dari muko, ada orangin bersalaman, alapeh tangan bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sholat berjamaah, tidak ada halangan satu apapun. Masjidnya sudah bagus, bangunannya sudah bagus. Tinggal lagi mengisinya dengan acara-acara. Saya bermimpi. Boleh tak bermimpi? Tapi kalau bermimpi di waktu siang, kok namanya siang bolong kecil orang. Mimpi siang bolong. Tapi kalau tak berani bermimpi, maka tidak akan ada mimpi yang jadi kenyataan. Ambo bermimpi, Islamic Center Padang Panjang menjadi ikon tempat pengajian orang berkumpul di Sumatera ini, insya Allah. Amin. Pulau Sumatera, Aceh, bawah Lampung, di tengah Sumatera Barat di kiri, Riau di kanan. Orang datang dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat, datang dari Riau ke Sumatera Barat, datang dari Jambi ke Sumatera Barat, datang dari Bengkulu ke Sumatera Barat. Mereka mengantarkan anaknya dulu untuk belajar agama ke Sumatera Barat, dan sekarang mereka akan datang berwisata religi ke Sumatera Barat. Dan salah satu tujuan adalah Islamic Center Padang Panjang. Dimulai acaranya hari Sabtu sore, malam Ahad. Sabtu sore, malam Ahad, berdatangan orang ramai-ramai. Sabtu sore, malam Ahad. Sabtu sore, malam Ahad. Sebulan sekali. Pokoknya sudah ada dalam kepala setiap orang di Indonesia. Setiap hari Sabtu, malam Ahad, nan patamo, setiap bulan ada kajian tabligh akbar dan iktikaf bersama di Masjid Islamic Center Padang Panjang. Setuju? Hari Sabtu, hari libur, berdatanganlah 4 provinsi ini di samping yang lain-lain datang ke Padang Panjang. Malam jam 1, jam 2 malam mereka pun datang ke masjid. Jam 2 sampai jam 3 baca Quran. Jam 3 sampai jam 4 tahajud dengan witir, zikir, salawat. Jam 4 sampai jam 5 muhasabah. Jam 5 salat subuh. Dari jam 5 ke jam 6 pengajian. Jam 6 salat sunat isyraq. Habis jam 6 silaturahim. Hotel-hotel akan ramai. Pasar-pasar orang belanja. Maka pedagang Padang Panjang tak perlu lagi mengeluh pasar awak langang. Yang menghidupkan Padang Panjang, yang memberikan rezeki manusia apa Allah? Hidupkan rumah Allah, rezeki akan dibukakan Allah. Allah berfirman, walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri beriman, kalau orang Padang Panjang beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakat, barokah wisata. Orang akan tinggal di hotel-hotel Padang Panjang.
barokah wisata. Ahadnya mereka akan mandi-mandi, anak-anak akan berenang. Barokah tanahnya, tanam-tanaman padi akan menguning, akan tumbuh. Barokah kotanya, tetap menjadi kota pelajar, karena mereka datang menjenguk anak di pesantren, sekolah, masukkan tahfiz Quran. Insya Allah dunia kau kejar, akhirat akan melayang. Hiburan kau majukan, agama akan tinggal. Bisnis kau geluti, mungkin masjid akan kosong. Tapi kalau masjid ini kau hidupkan, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Percaya apa tak percaya? Orang kenal Padang Panjang karena ulamanya. Orang kenal Padang Panjang karena pesantrennya. Orang kenal Padang Panjang karena santrinya. Jangan robah itu orientasi pendidikan, orientasi pembangunan ke depan. Padang Panjang tetap menjadi negeri serambi Mekah. Amin. Tapi ingat, Mekah itu Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jangan lupa Abu Lahab adojo, Abu Jahal adojo. Insya Allah yang awak maksud dengan serambi Mekah. Mengapa disebut ini serambi Mekah? Karena orang sebelum ke Mekah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum melaksanakan sa'i dan di padang Arafah, dia mesti belajar agama. Sebelum masuk ke dalam masjid, singgah ke serambi masjid. Ini serambi. Ini serambi. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Sebelum masuk ke masjid lewat serambi dulu. Yang masuk masjid tidak lewat serambi, rombongan Abdul Somad dan wali kota. Jadi sebelum ke Makkah, sebelum ke Madinah, sebelum tawaf haji dan umrah, sebelum ke padang Arafah, singgah dulu ke serambi Makkah. Di mana serambi Makkah? Serambi Makkah Padang Panjang, untuk belajar mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Belajar agama Islam. Lai jaleh ceramah hamba kau. Faham apa yang nak sampaikan kau? Sabuk saya faham. Sabuk saya faham. Faham. Indak juga faham, peko pulang ke rumah, iduikan balik di www.youtube.com. Iko kamera, wara kamera ko. Ikolah kamera yang paling gadang tiangnya. Cik 2, 3, sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, sebalai, 2 balai, 3 balai, sampai balai, 5 balai, 6 balai, 7 balai, 8 balai, 8, 9 balai, 20 channel di YouTube akan memposting. Jangan lupa subscribe, like and share. Hai masyarakat Bugis, saudaraku di Makassar. Hai saudaraku yang ada di Kalimantan, Banjarmasin. Hai saudaraku yang ada di Raja Ampat, Sorong, Fakfak. Datang kalian jenguk Sumatera, hadiri pengajian setiap Sabtu malam Ahad. Pekan pertama akan ada pengajian besar, akan dihadirkan kemari Buya Gus Rizal Gazahar. Bulan pertama ketua MUI awak Buya Gus Rizal Gazahar. Setuju? Nan kedua Ustadz awak Ustadz Zulkifli M. Ali. Setuju? Nan ketiga Ustadz awak Ustadz Jel Fathullah. Setuju? Sesudah Ustadz awak lupa pula Buya Hamidi. Mestinya inyo dulu. Inyo yang paling tua, inyo yang paling senior. Okey, awak susun dari awal. Sesudah buya-buya awak, barulah nan dari luar. Bulan ke-5 Ustadz AA Game. Bulan ke-6 pas bulan nan ujung-ujung baru ambuh. Maka dalam 2 waleh bulan itu ada tarui tablik akbar. Ambo yakin dan percaya, di mana ada gula, di situ ada semut. Betul? Kalau sudah manis, insya Allah diabetes pun datang. Bukan itu nana mau makasih. Kalau sudah datang orang mengaji, orang dari Bengkulu datang, orang dari Sumatera Utara datang,
Orang dari Rokan Hulu datang, orang dari Kampar datang, anaknya masukkan ke pesantren, singgah ke tahfiz Quran, kerupuk sanjainya bawa pulang, randang-randang pun laku. Maka insya Allah, Allah berjanji dibukakannya pintu keberkahan-keberkahan. Nan percaya alhamdulillah, nan indak percaya astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Orang nan indak yakin dengan rasaki, berarti akidahnya rusak. Karena tidak tahu di dalam parui ama awak, dalam rahim dijaminnya rasaki awak. Alon ado tangan nan bakarajo, alon ado kaki nan bajalan, alon ado mato talingo, dijaminnya rasaki awak. Apolailah ado di dunia ko, indak akan mungkin rasaki awak indak dijamin Allah. Betul? Jadi kalau ada orang ragu dengan rasaki ko, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tidak akan mungkin diambil orang. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun menjadi tenang. Rasaki awak lebih tahu di matampe awak daripada awak tahu di matampe rasaki awak. Jale, amba ulang sekali lagi, sebab dari angguknya nampaknya masih bingung. Rasaki awak lebih tahu di matampe awak daripada awak tahu di ma rasaki awak. Ambo indak tahu di ma ambo makan siang ko. Terus terang, indak tahu ambo di ma makan siang. Tapi ikan-ikan nan akan ambo makan itu tahuinyo bahwa nan akan memakannya itu adalah Abdul Somad. Lata tulis di badannya itu ikan Abdul Somad, lengkap dengan titel-titelnya. Nan dicamehkan, apa nan dicamehkan? La taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak kamu, khasyata imlak, karena takut indak makan. Nahnu narzuqukum, kami nan membayi makan. Wa iyyakum, makan mereka, makan kamu. Jangankan makan anakmu, makan kamu pun kami nan memberi makan. Aneh manusia, sibuk mencari makan, pagi-pagi pulang petang, tunggang langgang lintang pukang. Bapak kemana? Cari makan. Gak sholat ke masjid, kenapa? Sibuk cari makan. Gak baca Quran, kenapa? Sibuk cari makan. Sudah dapat makan, indak bisa dimakan. Ado kepiting, ado gulai, ado sotong, ado cumi. Bapak enggak makan, kolesterol. Ibu enggak makan, diabetes meletus. Aneh manusia kok. Sibuk cari makan tapi tidak bisa makan. Ambo pantang dake. Habis. Sadonya mau makan. Jangan takut makan kepiting, karena kepiting tidak mengandung kolesterol. Kepiting mengandung anak kepiting. Ambo diundang orang, indah ando ambo khawatirkan. Pai ambo ceramah di Singkel, perbatasan Tanah Batak dengan Aceh. Yagi hurang itulah ambo kepiting sagadang piriang. Gadang lu kepiting itu dari piriang leh. Ambo semeja dengan Bupati, Kapolres, Dandim. Kapolres jo Dandim kok pistolnya basi dua-dua. Tapi ndak berani makan kepiting. Ambo buka kepala kepiting. Ya, mau baca. Ditanya deh orang kok, apa doanya Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dengan kusebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di langit maupun di bumi. Bismillah. Orang itu pun terobsesi pula mencelek makan. Beko kalau kami sakit Ustaz, ini tidak tanggung jawab ambo. Kalau tidak mati, kata Allah, tidak akan mati. Betul? Berapa banyak orang hidupnya terasa sempit, susah, stres, depresi, ingin mati, tidak mati-mati.
Berapa banyak orang yang takut mati? Mati. Berapa banyak orang khawatir dengan Ustaz Somad? Ustaz, jangan banyak ceramahnya. Saya udah khawatir dengan Ustaz makin kurus. Indah mati-mati. Indah ada pesawat nan berani tabang ke Sudan. Pesawat Saudi Airlines stop. Pesawat Etihad stop. Pesawat Emirat stop. Satu-satunya pesawat yang berani terbang pesawat Ethiopia. Ethiopian Airlines. Yang dulu jatuh sendiri tanpa ditembak. Pai yang mau ke Sudan. Sidang. 2 kali yang mau pai. Bulan 7 yang mau pai. Sedang berkecamuk. Andai mati, mati syahid. Andai hidup, ceramah di padang panjang. Hidup ini tak usah terlalu dipikir, brother. Kok sampai dipikir. Tapi jangan gara-gara ceramah kok anak-anak milenial kok pulang dari situ ndak pakai helm langsung. Ditangkap deh Pak polisi. Sini, kenapa kau tak pakai helm? Jangan terlalu dipikir hidup nih Pak. Ikhtiar awak tetap ada. Bukan hidup kau tanpa ikhtiar, tetap usaha. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Keluar dari masjid, apa bacaan keluar dari masjid? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan pintu rezeki ambo ya Allah. Manga keluar masjid minta buka pintu rezeki, sebab Allah berfirman, idza qudiyatis salah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantasiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Cari karunia Allah. Yang di tanah tanam padi, yang agak ke darat tanam sawit, tanam karet. Nan di tepi lawi cari ikan. Kita hanya disuruh Allah pasang pancing, kail mata pancing, pasang cacing. Masalah ikan apa nan tibo bukan urusan awak. Pasang sih. Datang ikan paus, alhamdulillah. Asal jangan awak sini makan. Ini kadang orang banyak berpikir terlalu panjang. Orang nak masang pancing, iyo kalau ada ikan, kalau tidak, tidak perlu. Ambo dulu waktu pulang, ijazah LC di kiri, ijazah MA di kanan. Abdul Somad LC MA. Pekerjaan pengacara, pengangguran banyak acara. Ambo kirim permohonan ke Universitas Iko, kirim permohonan ke perusahaan Iko, kirim permohonan. Sampai kini masih ada file-filenya tuh. Ambo hitung-hitung lebih 20. Kita hanya disuruh Allah berusaha. Masalah ikan apa yang datang? Nanti innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa ditakutkan? Ini anak muda terlalu takut, cemas, depresi, stres, mati muda. Mati. Ibu jangan takut, bapak jangan takut, ibu jangan terlalu takut, gemuk. Iko sampai diet, makan, makanan segala makan, saking takutnya gemuk diet, dicaliak saja. Tarik napas panjang. Makan saja, makan. Tidak masalah dengan makanan ini. Buktinya ambo, apa-apa ambo makan, berat badan ambo tetap normal. Yang penting jangan banyak banyak. Nabi itu makannya ketek. Awak sebentar-sebentar makan, sebentar makan. Seketek-seketek makan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ambo mulai ceramah jam 9.15. Sekarang sudah jam 9. Jam 10. Ambo sudah ceramah 45 menit. Tinggal 15 menit lagi. Karena di Madinah ambo ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ba rasanya ambo tadi terasa wangi. Dia sudah berselawat kok terasa agak dingin. Rupanya kipas angin dipasang. Oh indah. Makanya kalau susah hati banyak-banyak jangan awak susah hati curhat di Facebook. Aku susah betul hari ini. Di komen dek kawan. Mampu. Jangan. Idza daqat 'alaika dunya. Kalau terasa sempit di dunia, faqul ya Allah, mengadulah kepada Allah. Masalah ini besar, tapi mengadu kepada yang maha besar. Angkat kedua tangan, katakan kepada dia, Allahu Akbar. Kama mato memandang? Apalagi ke Masjid Islamic Center Padang Panjang kok. Jangan sampai mato memandang ke ate. Rancaknya. Di malah dibuat Pak Wali kok ya. Apalagi makmum di siko. Memandang lo ke muka. Masya Allah. Di masjid lain lantai pun pasir. Di siko keramik memanjek-manjek sampai ke ate. Luar biasa. Makanya khusukkan diri. Ala bidzikrillah. Banyak-banyak berzikir mengingat Allah. Tatmainnul qulub. Maka hati menjadi tenang. Astaghfirullah. Zikir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin. Zikir. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Zikir. Baca Quran. Zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Tapi yang paling afdalu zikri. La ilaha illallah. Banyak-banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sikot. Kau jantung sebelah kiri awak. Letak tenang kau di sikot. Fi qulubihim. Di hati mereka. Maradun. Ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Ditambah Allah penyakit itu karena mereka tidak mau mengikut agama Allah. Wa may ya'shu an zikrir rahman. Siapa yang hidupnya tidak berzikir, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami ikatkan setan ke badannya. Setan itu berbisik, kau akan miskin, kau akan miskin, kau akan miskin, kau akan susah. Korupsilah. Tipulah. Bohonglah. Robahlah timbangan 7 on setengah, sekilo. Gara-gara indak berzikir. Maka berzikir awak. Ko ampe puluh. Ko 20. Ciek 2, 3, ampe 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pagi 40. Siang 40. Malam 40. Yang lupa membawa tasbih, takut dituduh orang ria, takut dituduh menunjukkan amal. Cukup pakai itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tidak akan bicara sebelum saya berselawat 40 kali hari ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Baka anak saya jadi awak pai undangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.